Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang bernama Albedo yang akan menjelaskan tentang paleoklimatologi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Kanawang Wulan, Al Hasan Putrayuda, Dwi Wulan, Muhammad Amin, Harisma Rinandita, Kevira Nur Fatimah, Jiananda Fitriani, Siti Aulia, Sylvia Wifi, Wisnu Krisna Aji, dan Rajwa Hanan. Next. Oke, apa sih paleoklimatologi itu? Oke, paleoklimatologi adalah disiplin ilmu yang membahas iklim masa lampau dengan mengeksplorasi jejak-jejak perubahan iklim, di mana sebelum adanya instrumen pencatat atau alat-alat pengukur pada ilmu klimatologi. Nah, rekaman dalam instrumen klimatologi hanya mencatat sangat sedikit dari keseluruhan sejarah iklim bumi. Iklim meninggalkan jejak-jejak di muka bumi dalam struktur fisik dan kimiawi yang terekam di hidrosfer, biosfer, dan litosfer yang terekam dalam proksi iklim. Dengan membaca tanda-tanda iklim yang terekam di bumi, paleoklimatologi mampu merekonstruksi sejarah iklim hingga jutaan tahun silam. Ketika dikombinasikan dengan data pengamat iklim kontemporer melalui model numerik iklim, data paleoklimatologi dapat membantu para klimatolog untuk memprediksi iklim pada masa depan. Gitu. Bisa di next. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang proxy data. Nah, apa sih proxy data itu? Gitu. Dalam mempelajari ilmu paleoklimatologi, ilmuwan menggunakan data proxy untuk merekonstruksi kondisi iklim masa lampau. Proxy data berupa karakteristik fisik yang diawetkan dari lingkungan yang dapat digunakan untuk pengukuran langsung. Dengan menganalisis proxy data, ilmuwan dapat memperluas pemahaman mengenai iklim sebelum adanya alat-alat pencatat. Bisa di next. Contoh-contoh proxy data, ada historical data, ada corals, ada ice, kemudian ada tree rings, kemudian ada fosil, dan ada sedimen lautan. Bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya merupakan metode dan cara mengidentifikasi perubahan iklim dalam paleoklimatologi. Bagian pertama dari catatan perubahan iklim yang dapat kita pelajari yaitu berasal dari tanah itu sendiri. Melalui bebatuan besar yang tersebar di belahan bumi utara, meskipun ada tanda-tanda lain, ahli paleoklimatologi sering mempelajari iklim dengan batuan, fosil, dan artefak yang membantu mereka merekonstruksi sejarah iklim. Beberapa metode digunakan untuk menganalisis dan mengetahui data perubahan iklim tersebut adalah berdasarkan lingkaran tahunan pohon. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkaran tahunan pohon sangat sensitif terhadap perubahan iklim, dan beberapa di antaranya dapat hidup hingga ratusan dan ribuan tahun seperti pada pohon pinus dan beech. Metode lain adalah berdasarkan data pada inti es kutub, data sedimen dasar laut, dan juga data fosil hewan. Data pada inti es dapat mendokumentasikan tentang iklim sampai ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, dengan melihat komposisi butiran debu dan konsentrasi oksigen dalam bentuk gelembung-gelembung. Adapun data dari sumber sedimen dasar laut dan sungai dapat ditemukan pada berbagai fosil jasad renik, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Selanjutnya, kemudian, bukti bumi telah mengalami perubahan iklim dalam tempo waktu yang lama. NASA mencatat bahwa iklim bumi telah berubah sepanjang sejarah. Bumi dalam 650.000 tahun yang lalu mengalami setidaknya 7 gletser maju dan mundur, dan berakhirnya zaman es secara tiba-tiba. 7.000 tahun yang lalu. Itu juga menandai era iklim modern dan peradaban manusia seperti cincin pohon, sedimen laut, terumbu karang, dan inti es. IPCC merinci data yang digunakan untuk mendasar temuannya. Iklim meninggalkan jejak-jejaknya di bumi dalam struktur fisik dan kimiawi yang terekam di hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Beberapa dari artefak-artefak ini diklasifikasikan sebagai proksi iklim yang mampu mengungkapkan pola iklim yang terjadi di seluruh bumi.
sehingga dapat ditemukan perubahan jumlah gas rumah kaca di udara, suhu, air laut, atau es. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah grafik time series variasi temperatur. Gambar berikut menunjukkan hubungan antara time before freezing atau BP terhadap temperatur variation di wilayah Vostok. Terlihat pada gambar, temperatur variation mempunyai pola naik turun di sepanjang time before freezing. Time before freezing sendiri adalah skala waktu yang digunakan terutama dalam dunia arkeologi, geologi, dan disiplin ilmu lainnya untuk menentukan kapan peristiwa terjadi sebelum asal-usul penanggalan radiokarbon praktis pada 1950-an. Sedangkan temperatur variation adalah variasi suhu pada jangka waktu tertentu. Rata-rata temperatur variation dari 385.894 BP sampai 91 BP adalah sebesar minus 4,76 derajat Celcius. Temperatur variation maksimum terjadi pada 323.482 BP, yaitu sebesar 3,14 derajat Celcius, dan temperatur variation minimumnya terjadi pada 164.642 BP, yaitu sebesar minus 8,77 derajat Celcius. Selanjutnya adalah grafik time series konsentrasi CO2. Gambar berikut menunjukkan hubungan antara time before freezing terhadap konsentrasi CO2 di Vostok, Antartika. Secara umum, konsentrasi CO2 mempunyai pola naik turun di sepanjang time before freezing. Rata-rata konsentrasi CO2 dari 414.085 BP sampai 0 BP adalah sebesar 232,74 per million. Konsentrasi CO2 maksimum terjadi pada 0 BP, yakni sebesar 386,4 per million, dan konsentrasi minimumnya terjadi pada 17.695 BP sebesar 182,2 part per million. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Siklus naik turun dalam grafik konsentrasi CO2. Pada grafik konsentrasi CO2 di samping terdapat siklus naik dan turun, di mana kenaikan dan penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya dan berkurangnya konsentrasi CO2 di atmosfer. Penyebab dari hal tersebut umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar minyak yang melampaui kemampuan tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Terlihat pada grafik di samping, puncak konsentrasi CO2 tertinggi terjadi pada 3458 tahun yang lalu, dengan nilai konsentrasi CO2 sebesar 298,7 ppm. Puncak tertinggi kedua terjadi pada 23.7831 tahun yang lalu dengan nilai konsentrasi CO2 sebesar 279 ppm. Dan puncak ketiga terjadi pada 12.9007 tahun yang lalu dengan nilai konsentrasi CO2 sebesar 282,7 ppm. Selanjutnya, hubungan CO2 dengan suhu global. Karbon dioksida dengan suhu global memiliki hubungan yang berbanding lurus, di mana semakin tinggi konsentrasi CO2 atau karbon dioksida, maka suhu global akan semakin tinggi. Meningkatnya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer menyebabkan pemanasan global. Hal ini karena karbon dioksida atau CO2 memiliki sifat menyerap inframerah sehingga berpengaruh terhadap suhu udara. Apabila gas rumah kaca seperti CO2, konsentrasinya di atmosfer semakin berlebih, maka pemanasan di bumi akan semakin tinggi. Selanjutnya, untuk nilai amplitudo. Nah, nilai tertinggi dari amplitudonya pada konsentrasi karbon dioksida sebesar 386 ppm yang terjadi pada tahun 0 before freezing. Lalu untuk nilai amplitudo yang terendah terjadi pada konsentrasi CO2 sebesar 182,2 ppm
yang terjadi pada tahun 17.695 before present. Selanjutnya ada pola dan penyebab GRK mengalami perubahan. Menurut penelitian Puji Astuti tahun 2010, karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca atau GRK. Plot konsentrasi CO2 memiliki pola naik turun akibat pergerakan matahari sehingga konsentrasi CO2 di suatu daerah tidak pernah tetap. Untuk tingkat CO2 di atmosfer wilayah Vostok, menurut penelitian Rahim dan Firdaus tahun 2021, temperatur suhu di Antartika akan semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya kadar konsentrasi karbon dioksida di sana. Dengan asumsi penambahan kadar karbon dioksida sebesar 3 ppm tiap tahunnya, maka diprediksi temperatur suhu dan kadar CO2 di Antartika akan mencapai 17,337 derajat Celcius dan 424 ppm pada tahun 2022. Hal ini tentu saja merupakan suatu ancaman mengingat suhu tersebut sudah pasti dapat mencairkan seluruh bongkahan es yang ada di Antartika. Akibatnya, permukaan air laut dunia akan naik secara signifikan dan akan menenggelamkan pulau-pulau bahkan benua-benua yang ada di seluruh dunia. Bagaimana upaya mengurangi emisi gas CO2? Pertama, dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon, mengubah tren penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan alternatif lain, membuat sistem pembuangan dan daur ulang yang baik pada industri-industri besar yang menghasilkan residu gas CO2, melakukan metode carbon sequestration, yaitu mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan cara menyimpan gas tersebut atau komponen karbonnya di tempat lain. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu perubahan iklim agar dapat bekerja sama melakukan tindakan preventif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.